Selamat malam Ibu-Ibu Komisi Perempuan, Shalom. Pada malam hari ini kita kembali beribadah online di Komisi Perempuan. Mari kita mulai ibadah kita dengan Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bersama-sama. Ajaib benar Ayat yang kedua. Ketika Esauku cemas, sekarang ku lega. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul bersama Tuhan di ibadah Komisi Perempuan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir Tuhan bersama kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Ibu Pendeta Nini Tanamal Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan, jadi kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah online Komisi Perempuan Tuhan pada malam hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, makin teguh, ku genggam padi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Komisi Perempuan, dan biarlah hari ini kita tetap bersukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membaca dari surat Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara tentang dua tokoh perempuan, bagaimana Maria dan Marta. Kalau kita perhatikan dari teks ini, Maria dia hanya duduk diam dan juga dia mendengar apa kata Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa Maria terus-menerus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta dia sibuk dengan apa yang ada di dapur atau yang di belakang. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana prioritas, bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan atau kepentingan diri kita. Kadangkala kita bicara tentang kepentingan, semua orang punya kepentingan, semua orang punya kesibukan, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kadangkala ketika kita bicara tentang skala prioritas, banyak yang tidak mengerti. Karena hidup ini ada pilihan. Ada yang terpenting, ada yang penting, ada yang tidak penting dan tidak penting sama sekali. Hari ini saya mengajak semua ibu-ibu untuk melihat kepada kehidupan kita. Bagaimana skala prioritas hidup kita. Kalau kita lihat dari ayat 39, di sana dikatakan tentang seorang Maria. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini ada pembelajaran karakter yang diberikan oleh Maria. Apa pembelajaran karakternya? Dia sibuk, tapi dia tahu tentang waktu. Kadangkala ketika kita pun sibuk dengan segala urusan di rumah, bahkan keluarga, bahkan pekerjaan, kita kadangkala lupa waktu. Tetapi kita belajar pada malam hari ini tentang Maria, bagaimana dia mengerti apa kebutuhannya. Sehingga meskipun di sela-sela kesibukannya, Maria tetap punya waktu. Hal yang kedua, Maria tahu tentang skala prioritas. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang skala prioritas, maka hari ini saya mengajak kepada ibu-ibu. Ibu-ibu penting mengurus anak, ibu-ibu penting untuk bekerja, ibu-ibu penting untuk memperhatikan suami ataupun keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang terpenting dalam hidup ibu-ibu? Jawabannya pasti ada. Pertanyaannya bahwa kita harus melakukan apa yang terpenting dalam hidup ini. Dengan siapa atau bagaimana? Harus skala prioritas utama adalah Tuhan. Karena dialah yang akan memberikan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka dialah yang terpenting dalam hidup ini. Maria, kita mempelajari tentang bagaimana dia memberikan waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun dia tahu tentang skala prioritas yang terutama adalah Tuhan. Bahkan di sini dikatakan juga di ayat yang ke-9 tentang bicara tentang Maria. Maria dapat menempatkan diri pada saat Yesus datang, pada saat kondisi dia tidak berdaya sebenarnya, sesibuk apapun dia tetap menempatkan Yesus nomor 1. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti bagaimana berartinya Yesus dalam hidup kita. Kalau dengan Marta bagaimana Ibu Pendeta? Ayatnya yang ke-40 di sana dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita dapatkan dari Marta? Marta sibuk melayani dan dia memohon kepada Yesus bagaimana untuk orang peduli dengan dia di tengah-tengah kesibukannya. Hal ini kita dapat pelajari bahwa Marta lupa akan dirinya karena disibukkan dengan segala aktivitas. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita seperti Marta? Sibuk melakukan apa saja, tapi tidak ada yang terutama dalam hidup ini. Maka perhatikan bagaimana kehidupan Marta. Ketika dia sibuk, dia lupa melakukan segala sesuatu untuk yang prioritas.
dia lemah dan tak berdaya. Mengapa saya katakan lemah dan tak berdaya? Dia memohon kepada Yesus supaya Yesus memberikan izin kepada Maria membantu dia dalam melayani. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita sudah tidak berdaya, baru kita memohon pertolongan orang lain. Padahal Tuhan berikan waktu bagi kita untuk memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Hari ini saya mengajak kita semua, mengertilah mana prioritas hidupmu. Bahkan di sana dikatakan juga, Marta tidak dapat mengatur waktunya. Ketika Yesus datang pun dia tetap sibuk. Dia tidak punya waktu dengan Tuhan. Bahkan dia pun tidak tahu bagaimana hal yang terpenting dalam kehidupannya. Lalu dikatakan lagi, apakah Marta sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Sekilas dia tahu tentang Yesus, tapi hidup di dalamnya dia tidak mengerti siapa Yesus dan kenal Yesus. Hari ini ibu-ibu yang kekasih, saya mengajak kita semua dalam ibadah komisi perempuan. Dengan kondisi apa adanya hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk tahu yang terpenting dalam hidup kita. Waktu begitu panjang, waktu kita sama 24 jam. Tapi apakah kita bisa mengatur waktu? Dari 24 jam perjalanan waktu ini, kita berikan waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun, tapi kalau kita tidak punya Tuhan, semuanya habis, lenyap. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus nilai dari Marta dan juga Maria? Di ayat 41, ternyata Marta khawatir dan menyusahkan dirinya sendiri. Sehingga ayat 41 katakan, Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maka hari ini saya ingin kita semua belajar untuk mengerti bahwa Tuhan berikan kita waktu. Tapi ketika kita susah dan akhirnya kita khawatir, Tuhan hanya minta sadarkan diri kita bahwa kita membutuhkan Yesus. Bagaimana penilaian Yesus dengan Maria di ayat 42? Di sana dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari seorang Maria. Dia tahu skala prioritas dan dia tahu dapat apa ketika dia melakukan yang terbaik. Maka hari ini saya mengajak ibu-ibu yang kekasih, jangan pernah lupakan Tuhan dan tetap ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami dari Maria dan Marta untuk tahu prioritas hidup, apa yang harus kami lakukan. Kami tahu dengan segala aktivitas kami kadang-kala lupa untuk melakukan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan kami pun juga tidak memikirkan skala prioritas dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami berdoa. Tuhan mampukan kami, berikan kami kepekaan untuk kami lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, biarlah perenungan hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Warta untuk minggu ini yang pertama adalah 1, kepada Ibu Rita Nababan yang berulang tahun pada tanggal 25 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Untuk warta yang kedua adalah informasi tentang petugas liturgos minggu depan. Petugas liturgos minggu depan yaitu Ibu Libra, si T, dan untuk pelayan firman-Nya yaitu Bapak Pendeta Semituan. Warta yang ketiga, informasi tentang pengumuman yang menerima, ibu-ibu yang menerima hadiah yang sudah disediakan pengurus dari Komisi Perempuan. Jadi nanti informasinya akan disampaikan kembali di grup Komisi Perempuan berikutnya.
Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 450 dengan judul Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Yang kedua, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biar tetap semangat, yang sakit pun dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.